وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Adab-adab haji karya dari Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Beliau saya tahu sudah wafat. Kita sampai di adab yang ke-9. Sini dikatakan bahwasanya termasuk adab orang yang mau berangkat haji adalah merantunkan, mendoakan, mendoakan keluarga, kerabat dan para ulama, menitipkan atau maaf. Kalau kembali ke dalilnya di sini yang menitipkan, merantunkan, saya kok nggak paham bahasa Indonesia. Jadi menitipkan keluarga dan kerabatnya kepada agamanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Yaitu Nabi SAW bersabda, "Man arada safar, siapa yang ingin bersafar, falyaqul liman yukhallif." Maka hendaklah ia berkata kepada yang ditinggalkannya, "Istau, astau diukau, astau diukum." Aku titipkan kepada kalian, aku titipkan kalian, astau diukumullah, kepada Allah, alladila tudi'u wada'i, yang tidak menyia-nyiakan wadiahnya. Wada'i itu jamak dari wadiah, titipan-titipannya. Dan Nabi SAW mengantarkan sahabatnya apabila salah seorang dari safar, dia bersabda, astauti Allah dinaka wa amanataka wa khawatim amal. Aku titipkan engkau kepada Allah agamamu, amanahmu, dan kesudahan menutup amal. Jadi ini ucapan orang yang mau safar yang di atas. Astauti Allah alladila tudi'u wada'ihi wada'ihi. Jadi ini ucapan orang yang mau safar kepada keluarga yang ditinggalkan. Adapun keluarga yang mau ditinggalkan, artinya dia berucap kepada orang yang mau safar, astau di Allah dina. Aku titipkan engkau nih selama safarnya kepada Allah, yaitu tentang apa agamamu, wa amanatah, dan amanahmu, wa khawatim amanatah, dan kesudahan atau akhir amal. Ya harapannya orang ini kalau kemudian dititipkan kepada Allah, ya dijaga agamanya, dijaga amanahnya. Amanah itu ya banyak. Ya. Misal dia sebagai seorang suami, ya jangan sampai khianat. Dan dia seorang pemimpin safar yang jangan sampai kemudian mengkhianati safarnya. Yang menarik yang terakhir nih, wakwati ma'amalah. Dan akhir dari amalmu, artinya berharap supaya husnul khotimah. Dan beliau SAW bersabda kepada musafir yang memohon nasihat kepada beliau, nah ini juga bisa, ya, yaitu mendoakan orang yang mau berangkat, yaitu zawadakallah at-taqwa, semoga Allah menambahkan kepadamu takwa, wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khair, dan mudahkan kamu dalam berbuat kebaikan, haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Ini juga bisa ya. Jadi doanya bisa yang di atas ini, bisa yang di bawah. Dua-duanya juga boleh. Jadi ini diucapkan kepada orang yang mau safar. Yang di atasnya ini doa orang yang mau safar kepada yang mau ditinggalkan. Kemudian seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan ingin bersafar, dia berkata, ya Rasulullah, berilah pesan kepadaku. Dia Rasulullah bersabda, usika bitaqwallah wa takbir ala kulli sarah. Aku berpesan kepadamu agar selalu bertakwa kepada Allah dan baca takbir di setiap tempat yang tinggi. Jadi kalau naik takbir, nanti kalau ada tanjakan, tanjakan naik ya bu, tanjakan itu turunan, naik bu, tanjakan juga, ya, pokoknya naik, ya, itu takbir.
Ya, ini kalau bahasa Arabnya kan aku pesen takwa kepadamu. Nek, orang tua kita ini, bu atau bu, Pak mangkat sih atau Pak budal sih, jawabannya gue. Yole, sing hati-hati, ojo lali sholat. Itu sebenarnya mirip gitu. Cuman orang tua kita kan mungkin dengan keawaman mereka dan mungkin juga keawaman kita gitu. Jadi mendefinisikan takwa itu seperti gue sholat gitu, gitu ya. Jadi mereka ngomong dolali takwa, wah ya apa? Gitu loh. Tapi nek orang tuanya sama anaknya udah pinter ya bagus. Hati ya ning jalan takwa ning Gusti Allah sholali. Karena takwa itu lebih luas daripada sholat. Sholat kan ya ibadah itu sholat. Gitu. Tapi kalau takwa kan semua bentuk ketaatan dijalankan, semua bentuk larangan dijauhi di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kamu pengen ngomong takwa ke anakmu, ya pastikan anakmu yang buat jadi takwa itu apa. Maka setelah ia pergi, beliau SAW berdoa, Allahumma azwilahul ard wa hawwin alaihi as-sama. Ya Allah, pendekkanlah bumi untuknya dan mudahkanlah perjalanannya. Ini kalau di logika kayak nggak mungkin, karena bumi itu sudah tetap ya. Tapi kalau Allah berkehendak, safar itu bisa dibikin oleh Allah SWT jadi cepat, jadi pendek, jadi nggak kerasa. Makanya kalau orang yang nggak paham membaca ini, seolah-olah bumi itu akan dibikin pendek, enggak ya. Tapi lebih kepada safar itu sebuah kondisi di mana orang itu bisa saja merasakan setiap jengkal perjalanan itu nggak enak gitu. Dari mulai pokoknya rapi enak lah. Gitu. Maka kalau safar itu kamu bisa merasakan seolah-olah bumi itu pendek, maka itu safar itu santai. Gitu. Saya kayak misal saya dulu pernah dari Jakarta ke Solo bertiap minggu gitu. Itu tuh kalau ya ini saya ya. Jadi kalau saya itu mau naik bis atau naik kereta, saya usahakan sebelumnya itu saya pokoknya punya caranya ora turu gitu, nggak tidur. Gitu. Jadi benar-benar dalam kondisi capek. Ya. Nah begitu naik bis atau naik kereta, yang mana perjalanan dari Jakarta ke Solo itu paling enggak ya bisa 7 sampai 8 atau 10, 9 jam tergantung situasi kondisi transportasinya gitu. Itu begitu naik kereta atau naik bis, langsung merembles gitu. Tangi-tangi udah Solo gitu. Apakah jarak Solo Jakarta memendek? Ya enggak. Tapi lebih kepada kita tuh nggak merasakan capeknya gitu. Apalagi naik itu bis sleeper gitu bisa bisa ngelekar. Gitu. Nah, itu tambah nggak kerasa lagi. Nah, maka ketika kemudian membaca kayak gini gitu kan itu bukan berarti kemudian hobinya tambah pendek. Tidak. Tapi lebih kepada maksudnya adalah orangnya ini seolah-olah safarnya itu cepat gitu. Dan memang nanti ciri hari kiamat itu waktu itu terasa pendek. Padahal waktunya sama 24 jam. Tapi tiba-tiba kok ternyata aku ingin lagi SD kelas 5, saya harus anak 5 gitu. Nah itu akan terjadi gitu sama kalian. Ya, kok kita ini baru jajak jalan-jalan sama bapak ke alun-alun, saya kok malah harus nonton bapak. Nah, itu akan mungkin terjadi. Dan itu kalau bahas bab hari kiamat itu ya seperti itu. Ya. Intinya adalah seorang yang bersafar perlu berpesan kepada yang ditinggalkan, orang yang ditinggalkan perlu berpesan kepada orang yang bersafar, dan kemudian mendoakan yang baik-baik. Dan ketika menitipkan titipan yang terbaik itu kepada Allah. Kamu mau nitipkan kepada tetanggamu, silakan. Nitip silakan. Pak Di, Bude, nitip anak pulau, baru pulau, silakan, nggak apa-apa. Tapi yang namanya manusia, pengawasannya itu nggak bisa 24 jam. Dan dia juga punya urusan, nggak mungkin akan dedepi anakmu, istrimu, atau rumahmu 24 jam, nggak mungkin. Maka Allah ketika sudah menjaga, ketika Allah sudah dititipkan, tadi loh, di atas tadi, bahwasanya titipannya itu nggak akan kemudian disia-siakan. Ya. Alladzi la tudhi'u wada'ihi. Yang tidak menyia-nyiakan sisi titipan yang diberikan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi menitipkan sesuatu itu bagusnya kepada Allah Subhanahu. Makanya ada sebuah riwayat yang kemudian Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat yang masih muda, ya ghulam ifadillah ya fadillah. Hei anak muda, cah cilik, cah joko, gitu kan, jagalah larangan dan batasan Allah jangan sampai melanggar, maka Allah akan jaga kamu. Maka kalau kamu pengen dijaga di dunia ini sini wong rendah banyak, wong dolim banyak, wong kafir banyak, wong musyrik banyak. Wong dolim itu kalau omongan wong dolim itu kan bahasa agama ya. Kalau bahasa kriminalnya kan maling enek, copet enek, begal enek, klitih enek gitu kan. Garong enek gitu kan. Mencoleng enek, apalagi banyak. Nah, akan kamu dapati ketika kamu bandingkan pada dua atau tiga orang, yang mana satunya dia bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yang satunya dino-dino bermaksiat gitu kan, nggak mau sholat gitu kan, dan seterusnya. Maka akan kamu dapati orang-orang yang bertakwa itu nggak akan atau jarang sekali ketemu sama tadi itu orang-orang dolim itu. Nggak pernah ketemu begal, nggak pernah ketemu copet, nggak pernah ketemu maling, rampok. Tapi satunya yang orang-orang selalu berbuat kemaksiatan itu hampir tiap hari ketemu sama orang dolim. Daerah diabusi kancane, tanggane, daerah dibegal ning dalan, dirampok, daerah dicopet itu. Hampir tiap hari. Makanya kamu lihat di TV, itu orang-orang dolim itu kan beraksi hampir tiap hari, bahkan mungkin hampir tiap jam gitu kan. Nah, apalagi di negara kita yang hukuman buat mereka kurang tegas gitu kan. Maka yang harus kita pahami adalah ketika kamu pengen dijaga atau terjaga, ya ini juga bisa nanti kamu nasihatkan kepada istri kalau punya. Ya, itu istri ya simboe gitu kan. Ya, nanti simbok ya pak adik gitu kan. Kamu nasihatkan kepada mereka bahwasanya saya, kakakmu, saya, adikmu nggak bisa menjaga kamu 24 jam, Mbak, Dek, Bu, Pak, gitu kan. Tapi ya panjenengan kalau mau dijaga sama Allah ya, memang jaga batasan Allah jangan sampai dilanggar. Nanti Allah yang jaga. Yes. Jadi kalau Allah sudah berjanji, Allah akan menepati janji. Kemudian yang ke-10, jangan membawa lonceng, seruling, dan anjing. Jadi kalau mau ke tanah haram nggak usah bawa aneh-aneh. Ada orang bawa tape dan kono dangdutan ini. Ada orang sana yang merokok berselop-selop ada. Ada orang ke sana bawa kartu domino, kartu remi, gitu kan. Bawa catur, monopoli segala macam. Nggak usah. Orang beriman harus bisa berusaha mencari kedamaian dalam ibadah. Nah, nanti kamu belum bisa mencari atau menemukan kedamaian itu dalam ibadah, berarti ada sesuatu yang sedang tidak beres dengan diri kita. Orang Islam kok ndemok Quran gila atau alergi, nah, itu orang Islam yang aneh. Orang Islam kok habis sholat kemudian tidak tenang hati ini, itu berarti sholatnya bermasalah. Orang Islam kok duduk di majelis ilmu gelisah kaya wong ambeien, ya, maka ini nggak benar. Artinya kamu harus introspeksi diri. Karena ayatnya jelas Allah bidzikrillah tatmainul qulub, dengan berzikir kepada Allah, dengan ngaji, dengan majelis ilmu, wiritan, itu harusnya kamu tenang. Kok nggak tenang, ini ada sesuatu nih. Maka sering-sering minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan ta'awud karena mungkin ada setan yang sedang nempel ngintil, jaluk gendong atau apapun lah namanya ini. Nah, makanya Nabi SAW bersabda la tusahib la tashabul malaikah rifqatan fiha kalab wala jaros. Malaikat tidak mau menyertai, ya, rombongan perjalanan yang padanya terdapat al-kalab wala al-jaros, yaitu lonceng gitu. Jadi malaikat itu atau hidup seorang muslim itu akan menjadi berkah, akan menjadi baik ketika disertai malaikat. Sampai ketika pada perang Badar Nabi SAW terdesak, Nabi SAW meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengirim malaikat gitu loh. Termasuk ketika kamu masih ingat bab Lailatul Qadar,
kebaikan Lailatul Qadar dicirikan dengan turunnya para malaikat gitu loh. Nah, termasuk rumah, keberkahan rumah itu ketika malaikat mau masuk. Maka safar pun juga demikian. Nabi mengingatkan, safarmu nggak berguna atau kurang baik atau kurang barokah, ya malaikat nggak menyertaimu. Nah, malaikat nggak mau ikut ketika ada anjing dan lonceng. Ini bukan berarti dibatasi di anjing dan lonceng. Ini dibatasi pada kondisi atau barang-barang yang sifatnya memicu ya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Itu ya. Jadi barang-barang yang Allah nggak suka itu nggak usah dibawa. Ya, contoh misal ada orang ya kan pamit sama pasangannya mau umroh. Terus kamu dulu aja deh, aku tak umroh sendiri. Ya mas, nggak tahunya dia berangkat sama selingkuhannya. Tuh, kayak gini-gini nggak mungkin kemudian akan mendapatkan rahmat Allah. Ya, atau misal lagi dia berangkat ke sana gitu kan. Ya, tapi membawa duit korupsi, nggak mungkin akan serta. Dan darinya Rasulullah bersabda, al-jarasu mazamir syaitan. Bahwasanya yang namanya lonceng itu adalah seruling daripada setan. Artinya gini, ketika kamu nyalakan musik, maka setan itu datang. Setan ikut apa nih bahasanya kamu, party bersamamu. Neng kamu nggak lihat. Nah, orang-orang yang dikelilingi syaitan tiap hari, dia akan dihiasi dengan berbagai macam bisikan-bisikan. Sampai kalau kamu pernah baca beritanya, saya sampai nggak habis pikir itu. Ada vokalisnya itu, Linkin Park, bunuh diri. Padahal dia punya istri, punya anak 4 atau enggak. Terus yang lucu, ketika ditanya atau dicari tahu kenapa dia bunuh diri. Ternyata dia bunuh dirinya karena dia merasakan kesedihan temannya yang bunuh diri. Nanti temannya bunuh diri, dia sedih banget, dia pengen melu-melu. Padahal, coro ibarat bondo, harta, dia punya banyak. Bahkan anak ya oke gitu loh. Istri yang duwe gitu. Jadi kalau kita kembali ke Al-Quran dikatakan min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sebenarnya dia punya sebab untuk bahagia karena punya pasangan, punya anak, punya sebab untuk sakinah. Tapi kalau nggak dapat sakinah, kan dino-dino sing di rumah itu nyanyi adalah musik. Akhirnya yang datang adalah syaitan dan syaitan bisiki itu hal yang nggak penting gitu. Umumnya, umumnya ibu itu rela mati untuk anaknya. Umumnya. Nah ini kok mati mergo koncone bunuh diri lah. Apa kemudian nek dia mati terus koncone nanti bangkit lagi dari kubur? Kan enggak masuk akal gitu loh. Makanya saya pas baca ini astagfirullah gitu. Termasuk yang pernah mungkin saya ceritakan kan waktu Ramadan yang lalu ini. Ada anak muda umur 16, 19 tahun mahasiswa, laki-laki itu. Mider gitu pakai motor brand Honda. Kayak pitik memeti gitu. Memeti itu mau bertelur gitu. Nyari tarangan, muter seluruh. Benra dikira atau biar nggak dicurigai dia adalah dia macak sebagai laki-laki, dia macak perempuan pakai daster bengesan bedaan muter akhirnya ketemu di Etane Mojo itu ada Kretek Mojo situ itu ada kios-kios itu ada kios yang nggak tertutup bisa dia masuki kios pinggir jalan kios-kios liar itu pinggir jalan masuki pakai motor parkir gantung diri 19 tahun anak muda laki-laki kewarasan rumah coba nggak tahu yang dipikir apa saya belum ketemu itu kenapa dia gantung diri maksudnya beritanya itu sebabnya kenapa jadi saya mengingatkan kepada diri saya khususnya kepada kalian secara umumnya bahwasanya hati-hati loh di sini kan dikatakan bahwasanya al jarasu wazamiru syaiton lonceng itu seluruhnya setan begitu kamu linding-linding ini kontaknya lonceng ya setannya moro gitu. Atau kamu nyalakan musik gitar segala macam moro gitu. Nah ketika moro nah nggak tahu kamu nanti mungkin dibisiki wah macam-macam. Minimal, ya yang kemarin tempat saya jelaskan, kamu akan terjatuh pada perkataan-perkataan yang nanti kamu akan menyesali. Karena di situ ada unsur sirik mahabbah. Misal, cintaku hanya untukmu, hidup matiku untukmu. Ini harusnya dipersembahkan kepada Allah, tapi kamu ucapkan kepada manusia. Aku rela mati untukmu, aku tercipta untukmu. Bahasa-bahasa seperti itu harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia.
Minimal kamu akan terjatuh di situ. Nah, maksimal parah lagi nanti akan kemudian kita dihiasi dengan hiasan-hiasan yang nggak penting sampai akhirnya kemudian kita akan terjatuh pada dosa yang sangat besar, bahkan kemudian melakukan kesalahan yang sangat besar. Allah taala alam. Yang ke-11, apabila ingin melaksanakan safar untuk melaksanakan haji bersama salah satu istrinya, di sini lebih dari satu nih, maka jika ia punya lebih dari satu, ia mengundi di antara mereka. Siapapun yang terpilih, ia keluar bersamanya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, bila Rasulullah ingin safar, beliau mengundi di antara para istrinya. Siapapun yang terpilih, ia keluar bersamanya. Inilah sunnah. Apabila ingin safar bersama salah satu istrinya, maka mengundi adalah yang terbaik. Jadi kenapa kok diundi? Ini yang saya pahami ya. Kenapa kok diundi? Karena belum tentu berangkat lagi. Tapi nek misal Mas Eko istrine 4 terus di planning tahun ini karo istri pertama, sesuk tahun ngarep karo kedua, tahun ngarepene karo ketiga, tahun ngarepene karo keempat, itu lebih baik ngoten ya. Jadi kalau kamu istrimu banyak, maka nggak usah diundi diurut ora apa-apa atau mengundi urutannya. Tapi kalau kamu benar-benar pengen mangkat hajinya ya cuma sekali-kalinya ini dan belum tentu tahun depan atau depannya lagi berangkat atau benar-benar kamu yang nggak mau berangkat lagi, nah itu silakan kamu undi yang keluar gitu yang kamu nemenin kamu. Sisanya ya nanti ya nggak naik haji karena dia butuh mahram. Artinya kalaupun kalau mau naik haji kamu harus carikan mahramnya apakah adiknya, apakah bapaknya ataukah pamannya. Aku nggak haji, kalau mau kata orang pakmu tak bayari ya gitu ya lagi-lagi. Tapi kalau dalam konteks misal bisa memungkinkan untuk digilir, ya lagi sing mangkat sing paling tuwek sih, mergone engko rong karuan tahun ngarep umure jendek gitu. Kali si pertamanya selisih umure 25 tahun gitu kan. Jak mangkat sih gitu kan. Nah, nanti yang kedua sing rada enom selisih 21 tahun gitu kan. Nah, mangkat neh gitu. Wong ganteng karek milih to, milih sing tuwek-tuwek sugih-sugih gitu. Yang ke-12, dianjurkan agar keluar melakukan safar pada hari Kamis di permulaan siang karena perbuatan Nabi SAW. Ka'ab bin Malik berkata, jarang sekali Nabi SAW keluar bila melakukan safar kecuali pada hari Kamis. Dan beliau SAW mendoakan kepada umatnya agar mendapatkan berkah di pagi hari. Beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuri. Ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi harinya. Nah, dalam konteks ini, ketika konteksnya haji dari Indonesia nggak memungkinkan. Kenapa? Ya karena saya naik jadwalnya. Oh jadwalnya gue diberangkati dino Senin, aku pengennya nyunah, maka dino Kemis ya, maka atau Dewi ngelangi. Nah, maka ini yang harus dipahami ya, jangan sampai kemudian kita aneh-aneh. Tapi kalau memungkinkan kamu punya jet pribadi berangkat Dewi sebagai undangan dari Raja Saudi Arabia, ya silakan. Pokoknya aku ingin nyunah, maka dino Kemis, ya silakan. 13, dianjurkan akan membaca doa keluar rumah. Ia membaca saat keluar rumah. Billahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa. Ini kalau yang ini Allahumma ini a'udzubika min an udilla au udolla an azilla au uzilla an adlima au udlima an ajhala au yujhala alayya. Ya, jadi ini tambahannya. Jadi selain bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, ya, teks Arabnya nggak ditulis. Yang ke-14 disunahkan berdoa dengan doa safar apabila menaiki tunggangan dan mobilnya atau pesawat atau kendaraan lain dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali takbir. Kemudian nih subhanalladzi safarolana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi senajan kamu itu pinter naik mobil, pinter naik motor, maka doa ini agar kemudian kamu nggak termasuk orang-orang yang sombong. Nah, di sini kan dikatakan subhanalladzi safarolana hada, Maha suci Allah yang menundukkan buat kami kendaraan ini wa ma kunna lahu muqrinin, dan kami itu nggak punya kemampuan untuk wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kami pada Rabb kami nanti akan kembali. Jadi doa intinya ini, kemudian ini ada tambahannya yang panjang. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardo. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa
atwi anna ba'dah Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'ab bil mandori wa su'il munqalibi bil mali wal ahli. Wa idza raja'a fis safari, dan apabila pulang dari safarnya apa ini? Qala hunna wa zadahunna, maka bisa mengucapkan tadi kemudian ada tambahannya aibun, taibun, abidun, lirabbina hamidun. Jadi sama kayak di atas ada tambahan ini. Aibun, kembali, taibun, taubat, abidun, kembali menjadi hamba yang beribadah menyembah kepada Allah, lirabbina hamidun, dan memuji kepada Allah. Yang ke-15 disunahkan agar ia tidak melakukan safar sendirian. Nih, ya, jadi kalau dolan jangan sendirian. Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fil wahdah ma'a'lama ma saro ma'a'lamu ma saro rakiban bil lail wahdah." Sekiranya manusia itu tahu dalam kesendirian itu ada apa, seperti yang aku lihat, maka mereka nggak akan mau jalan sendiri. Rasulullah bersabda lagi, ar-rakibu syaitan. Satu orang yang bertunggangan adalah setan. Warrokibani syaitoni. Dua orang adalah dua setan. Wasalasah rokbun. Dan yang ketiga adalah rombongan. Ini saya nggak paham maksudnya apa. Yang saya tahu, itu, orang kalau sendirian itu dia akan mudah digelincirkan oleh setan. Sebagaimana kambing yang terpisah dari terpisah dari kumpulannya, itu mudah untuk diterkam sama serigala. Makanya dalam bersafar, kalau memungkinkan, itu bawalah teman atau barenglah sama teman. Apalagi ketika perginya jelas-jelas ke tempat-tempat yang bahaya, yang penuh fitnah. Kemana Mas Angga? Mau ke sini. Itu melewati daerah-daerah misalnya pelacuran, itu bawalah teman. Karena ya, setan itu akan terus menggoda manusia sampai manusia tercebur dalam dosa, kemudian alhamdulillah ya, kekafiran, kemusyrikan dan seterusnya. Yang ke-16, orang-orang musafir mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin. Jadi kalau sudah berdua angkat sebagai pemimpin, untuk lebih menyatukan mereka, menguatkan kesepakatan mereka, memperoleh tujuan mereka. Nabi SAW bersabda, "Idza kharaja salasah misafar falyu'ammiru ahadahum." Apabila kemudian kalian keluar, tiga orang, maka hendaklah mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Itu motornya sudah keluar loh, dibantu. Kemudian yang ke-17, nanti kita sampai 20 aja. Apabila orang-orang yang musafir singgah di suatu tempat, dianjurkan akan bergabung satu sama lain. Ya, jadi jika memungkinkan nih, kamu udah bawa dua, ketemu lagi sama yang lain dua, janjian, sini kumpul bareng. Ya, maka itu bagus. Jadi misal kayak jamaah haji nih kan, mereka dari mana-mana ngumpul di embarkasi, nah, baru kemudian diberangkatkan. Jadi bersyukur ya kita ada di negara yang kemudian mengatur sedemikian rupa para jamaah haji. Soal ada kekurangan sana sini itu dimaklumi aja lah sebagai sebuah kekurangan, dan insya Allah pemerintah juga akan selalu memperbaiki keadaan itu. Tapi yang saya dengar ya dari orang-orang yang dulu sama sekarang itu sekarang jauh lebih baik daripada zaman dulu. Nah, jadi bersyukur, makanya saya tuh sedih kalau ada orang ngomong Indonesia negara kafir gitu. Itu nek tak balik gitu kan, kamu nek ngomong negara kafir, padahal kita tuh nggak boleh tinggal di negara kafir, kamu harus pindah dari sini. Ngono ya ora iso jawab gitu. Makanya yang harus kita pahami adalah jangan memudahkan mengatakan kata-kata seperti itu. Kalau sampai kamu ketemu orang-orang seperti itu, saran saya jangan deket-deket. Bahaya. Kalau nanti otakmu berubah, kamu bapakmu masih sholat, mau kafirkan juga. Para sahabat Nabi SAW apabila singgah di satu tempat, mereka berpencar di berbagai tempat. Maka Nabi SAW bersabda, "Innama tafarrokokum bihadihi sa'ab wal audiyah innama dzalikum minasyaiton." Sungguhnya pemisahan kamu di lembah-lembah dan jurang ini adalah syaitan yang memisahkan. Innama tufarrikokum yang memisahkan kalian itu setan. Jadi setan itu senang banget orang yang sendirian. Makanya menyendiri.
kalau nggak ada hal yang penting, itu bukan perkara yang baik. Makanya saya tuh suka aneh itu. Orang tuh ngaji tapi nggak mau bergaul sama orang. Masuk kamar dewean, gitu, mengunci diri, nggak mau ketemu orang. Gitu. Iki kayak nopo gitu. Ya aku kan menghindari fitnah orang. Tapi masuk mau juga banget gitu. Sampai ada hari raya Idul Fitri itu, keluarganya, keluarga besar pada datang nih juru kamar. Gitu. Nopo ya. Ya nek ngantuk silakan lah. Tapi kalau nggak ada sebab, malah sebabnya menghindari saudara ya jangan. Nah, itu bukan perkara yang betul ya. Ngaji itu menghasilkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik dilihat dari pergaulan. Kalau orang khawatir kena fitnah, maka perkuat dengan ilmu agar kemudian kita bisa terjaga dari fitnah. Bukan malah semata-mata menjauhi fitnah, akhirnya warga kumpul karo wong. Nah, nanti lucu nih orang-orang kayak gitu apa? Nek mati ya ora iso mlebu kuburan dhewe ya kan. Nganggo kain kafan dhewe kan ya ora iso. Nah, maka jangan kita kemudian baru ditemui orang ketika kita mati. Karena orang yang nemui kita dalam kondisi kita mati pun mereka belum tentu mau memuliakan kita kalau kita selama hidup nggak memuliakan mereka gitu. Ya, memuliakan di situ maksudnya piye? Ya, maksudnya menggauli dengan baik, gitu. Bergaul dengan baik gitu. Ya, ngobrol sing apik srawung gitu. Apalagi saudara. Setelah itu mereka saling bergabung satu sama lain sehingga apabila dibuka satu pakaian atau tikar untuk mereka yang sudah cukup kumpul, itu nggak boleh sendiri-sendiri. Termasuk di masjid. Nah, kalau ada kamu masuk masjid ada orang jamaah melu, jangan bikin jamaah sendiri. Itu nanti ada larangan khusus ya berjamaah atau mendirikan jamaah baru ketika ada jamaah. 18. Apabila singgah di satu tempat di dalam perjalanan atau yang lainnya dianjurkan baca doa yang dilakukan Nabi SAW. A'udzu bikalimatillahi ta'ala min syarri ma khalaq. Ini minta perlindungan dari setan lagi gitu kan dan semua makhluk-makhluk yang jelek. Apabila baca doa tersebut maka tidak ada yang membahayakannya hingga ia meninggalkan. Ini bisa dibaca tiap hari, ini termasuk zikir pagi dan petang juga. Kemudian yang ke-19 ya, dianjurkan agar baca takbir di dataran yang tinggi dan tasbih di dataran yang rendah. Jadi ketika naik takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, turun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jabir radhiyallahu anhu berkata, apabila kami menaiki dataran tinggi yang membaca takbir dan apabila menuruni lembah kita bertasbih dan mereka tidak mengangkat suara mereka saat membaca takbir. Itu orang bungok-bungok ya. Jadi pikir yang santai aja. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, arbi'u ala anfusikum. Irbi'u ala anfusikum. Kasihanilah dirimu. Fa innakum la tad'una asamma asammu wala ghaiban. Kamu nggak sedang berdoa kepada Rob yang tuli dan tidak pula yang goib. Ini maksudnya nggak ada. Ada. Nah, goib dalam artian kita nggak lihat, iya. Tapi kalau secara keberadaan Allah itu nggak goib. Allah itu ada. Innahu ma'akum. Allah menyertai kamu. Innahu sami'un qarib. Sungguhnya Allah itu maha dekat dan maha mendengar. Maka dalam konteks ucapan Nabi SAW ini harus dikoreksi gitu. Koreksi buat kita yang suka dikir jamaah. Ya, loh, bareng-bareng gitu. Nggak perlu kayak gitu, karena ini loh, innakum la tad'una asammu wala ghaiban. Kamu tuh nggak sedang berdoa pada Rob yang tuli dan bukan Rob yang goib yang nggak ada, sehingga kamu harus teriak-teriak. Innahu ma'akum, Allah menyertai kamu. Innahu sami'un qarib, Allah itu maha dekat, maha mendengar. Ya, baik dalam sebuah ayat dikatakan, Pak, aku tadi lupa ya. Ya itu bisa. Wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib, itu bisa. Tapi ada, ini tadi ingat. Wadhkur rabbaka tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri minal qaul. Nah, itu lebih pas ya. Kalau tadi juga bisa. Wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib, ini menjawab qaribnya ini gitu kan. Nah, menjawab qaribnya bahwasanya kalau Allah kalau umatku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku itu dekat. Itu bisa menjawab qaribnya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah ini loh. Kenapa kita nggak boleh kenceng-kenceng ini kan di sini dikatakan kamu tidak sedang berdoa pada Rob yang tuli atau yang goib. Itu ayatnya wadzkur rabbaka tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala tadarruan, merendahkan diri, wa khufyatan, dan penuh rasa takut.
wa dunal jahri minal qaul, dan tidak kenceng-kenceng, wa dunal jahri, dan tidak perlu dijaharkan, minal qaul, dari perkataanmu, dari ucapanmu, dari zikirmu. Nggak usah kenceng-kenceng. Ya, biasa aja gitu loh. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nanti ada orang yang udah ayatnya cetoh, hadisnya cetoh, tetap ngeyel. Lah bukankah ada hadis yang lain yang menunjukkan kalau para sahabat itu setelah sholat zikirnya bergemuruh sampai terdengar di luar. Bergemuruh itu karena dikira alon, tapi kemudian ketemu wong okeh, terus jadi ini banter, krungu saka jowo. Bukan kemudian mereka dipimpin satu orang gitu loh. Kemudian ada yang mimpin itu. Pokoknya ketemu wong ngeyel ya gitulah. Padahal ini jelas dikatakan loh, kamu nggak sedang berdoa sama Rob yang tuli. Terakhir ya untuk pagi hari ini, 20 dianjurkan membaca doa saat memasuki perkampungan atau kota, bahkan yang membaca saat melihatnya. Ya. Jadi doanya Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna. Ya Allah, Rabb tujuh lapis langit yang dinaunginya dan Rabb tujuh lapis bumi yang dipikulnya, wa rabbas syayatini wa ma adlalna, dan Rabbnya para setan dan yang mereka sesatkan. Jadi setan itu menyesatkan makhluk, itu juga robnya itu ya Allah Subhanahu wa taala. Wa robbar riyah wa ma zaroina, dan robnya angin dan wa ma zaroina, dan apa yang kemudian ditiupnya, dibawanya. As'aluka khaira hadhil qaryah, aku minta kebaikan kampung ini, wa khaira ahliha, dan kebaikan penduduknya. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung dari kejelekan kampung ini, wasarri ahliha, dan kejelekan penduduknya, wasarri mafiha, dan kejelekan apa yang ada di dalam. Ya tentu kalau ini konteksnya Mekah Madinah, insya Allah yang saya tahu ya nggak ada kejelekannya, atau minim sekali kalau misal ada. Dan biasanya kalaupun ada itu yang melakukan wong luar bukan orang dalam situ. Ya. Jadi saya pernah sholat itu di Masjid Nabawi itu, orang-orang India itu berantem sampai guyur-guyuran teh panas itu, wah luar biasa jahilnya gitu. Nah, termasuk kemarin saya ngisi kajian di mana gitu, itu ada seorang bapak yang dulu pernah haji tahun 2005 atau 2008, cerita temennya itu satu kloter itu berangkat sama istri, nah, sampai sana berantem berantem pulang ke Indonesia cerai gitu. Nah makanya justru yang bikin ruwet atau bikin kacau itu orang-orang dari luar. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wala rofasa wala fusuko wala jidala fil hajj. Jangan melakukan yang rofas. Rofas itu omongan-omongan jorok, pornografi, mesum-mesum gitu kan. Sampai ada, mungkin saya sudah cerita kemarin ya, orang bawa tua gitu yang dia ngomong, wah ini wongnya ayu-ayu, aku ya sanggup ngayai gitu kan. Akhirnya malah orang iso melaku gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh jangan terucap di sana. Kemudian, walau fusuk, jangan berlaku hal yang fasik, ujung rokokan, ujung dangdutan, ya, kurangi, ditinggalkan kalau perlu. Jadikan sarana haji itu sebagai sarana pertaubatan, jangan kemudian malah menjadikan itu sebagai tempat kemaksiatan beserna meneh gitu kan. Biasa, dan itu nanti jadi kebiasaan. Kalau di Indonesia biasa nyawer nih kono ya geger nyawer sopo gitu kan. Dan di Indonesia biasanya main gaple ya krono ya sanggup gaple gitu. Hal-hal seperti ini harus kemudian dihindari ya. Maka insya Allah kalau di Mekah Madinah itu minim hal-hal seperti itu.